Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia berarti mencintai Allah. Man ahabballah, siapa yang cinta kepada Allah, faqad ahabbani, berarti dia mencintai aku. Wal insan sirri, karena itu kata Nabi lagi dalam diskusi Allah berfirman, manusia itu rahasiaku. Rahasia sir itu di mana? Sir itu kita temukan di mahabbah, di cinta. Cinta itu di mana tempatnya? Di ruh. Cinta itu tempatnya adalah di ruh. Prakteknya harus di sir. Sir itu apa? Sir itu rasa. Ya, maka apa caranya? Maka tumbuhkanlah di rasamu rindu sauk tadi itu kepada Allah. Enggak apa mencintai Allah itu jar. Jaka bebinian aku kawan Jepang mencintai jar. Ya kalau bilang pulang beli aja belah. Nah, jadi maksud cinta itu sauk itu apa Bib? Rindu. Pian rindu lawan Allah Bib. Nah, alhamdulillah. Bila pian kau rindu dengan Allah, itu berarti kita sudah ada cinta kepada Allah. Di mana melihat roh kita? Di rasa kita. Rasa kita ini sudahkah bisa kita mencucurkan air mata kita kepada Allah? Karena kita menyadari kebaikan Allah pada diri kita. Kita sadari kebaikan Nabi Muhammad SAW pada diri kita. Pernahkah kita mencucurkan air? Bila mau mencucurkan air mata, berarti sok kita sudah timbul cinta kepada Allah. Itulah yang disebut dengan sirrullah, rahasia Allah dalam diri. Itulah hubungan mesra pian dengan Allah. Dan itulah yang dikejar oleh ahli-ahli sufi, orang-orang bertasawuf, orang-orang mengenal dirinya, para arif billah, untuk selalu mereka dekat, melengket dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Asyam, puasa. Sudah tahu kita maklumatnya adalah wajib hukumnya, itu kan? Saumu syariah. Apa yang dimaksud dengan siam atau puasanya orang syariah? Ayyum sika anil makulati wal masyrubati, yaitu menahan diri daripada makan dan minum. Berokok pun boleh jual, bolehkah tidak berokok? Nah, bolehlah. Biar dibolehkan jauh berokok, pasti nanti habis berokok mencari apa? Cari kopi, minum. Nah, jadi bagus saja dilarang merokok tuh, tahannya sampai malam. Langkah-langkah setan ya Habib. Nah, itulah. Anjami a'doihil muharrimati wal munahi wal jama'im mislul ujubi wal kibri wal bukli wa ghairi jalik. Seharusnya juga puasa itu bukan hanya menahan itu, tapi juga menahan daripada sifat-sifat yang buruk seperti ujub, kibir, sombong, bakil. Ya, ditahan juga. Itu nang bagusnya memang. Itu puasa syariat kan ngertinya sudah ya lah. Nah, kita masuk kepada puasa tarekat. Puasa tarekat itu apa? Pasumu syariah mu'akatun. Puasa syariat itu pada umumnya adalah mu'akatun. Mu'akat itu artinya nang ditentukan waktunya pada bulan Ramadan. Ya lah. Kalau tidak bulan Ramadan, lain puasa puasa lain puasa Ramadan namanya. Itu namanya puasa apa? Puasa sunat yang lainnya lah ya. Wasaumu tarekah mu'abadan pijami umrihi. Adapun puasa tarekat, nah ini orang yang sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar puasa Ramadan, tapi juga dia melakukan puasa tarekat. Puasa tarekat itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani ialah mu'abadun pijami umrihi. Dia tetap di seluruh umurnya. Falizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju. Boleh jadi berapa banyak shaim orang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dia sebenarnya tidak berpuasa illal ju, kecuali dia hanya merasakan lapar. Falizalika qila kam min shaim, seperti juga perkataan Rasulullah yang lainnya, berapa banyak orang berpuasa muftir, dia itu berbuka hakikatnya. Wa kam min muftir shaim, berapa banyak orang yang berbuka sesungguhnya dia berpuasa. Ai yumsiku a'daihi anil asami wa ija'in nasi bil jawarih.
Seperti orang yang berpuasa pada siang hari tapi tangannya memukul orang lain, menyakiti orang lain, dirinya menyakitkan hati orang, menggibah dan sebagainya. Itu banyak orang berpuasa seperti itu. Padahal ini itu berbuka. Ada lagi justru di masyarakat anehnya, dia tidak berpuasa tapi kelakuannya selamat orang muslim lainnya. Padahalnya tidak puasa pipe. Aneh juga. Nah, inilah dua-duanya keliru. Dua-duanya masalah. Tapi karena di masyarakat muslim itu ada orang awam, ya sudahlah. Yang penting puasa dari makan dan minum dan bergaul dengan istri pada siang hari lah. Pada boleh sehari. Nah, karena itu perlu puasa itu dipahami lagi di dalam makna ini. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, inna shauma li wa ana azibi. Karena puasa itu adalah urusanku yang membalasnya, bukan urusan malaikat. Kaulah menghitung malaikat puasanya. Jikalau satu tarikan hembusan napas itu satu pahala, sedang kita berpuasa banyak pada pahalanya. Tapi puasanya aku. Apa yang dibentuk oleh puasa itu sebenarnya membentuk zikir nafsi pada diri kita. Zikir nafsi. Jadi kita puasa mulai besok, nah coba rasakan. Nanti mulai besok lihat. Puasa itu tanpa sadar dari subuh sampai apa yang kita lakukan di situ tanpa sadar, ingat kepada satu dulu, yang pertama diingat ketentuan puasa bahwa kita tidak boleh makan dan minum. Di balik ketentuan itu kita sadar yang melarang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu tanpa sadar kita dipaksa oleh Allah. Nah, dipaksa oleh Allah, qahar Allah di situ pada diri kita timbul untuk menahan diri kita. Hanya sebab satu hal, dibalik yang mengatur ketentuan ini saja, itu karenanya. Ya lah, itu orang awam, orang khawas, apa itu? Semata-mata aku tahan ini karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang khawasul khawas sadar tidak ada kehebatan sedikit pun diriku ini tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lah. Nah, kalau nang kedua itu masih ditolong tapi masih dipina adanya tah. Kalau nang ketiga ini kada ada lagi wujudnya, wujud dirinya tidak ada lagi, yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Banjarmasin sering menyebut hakikatnya yang tahan berpuasa itu adalah Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Nah, itu tosok Banjar. Supaya makna kebaikan itu kembali kepada Allah sesuai dengan firman Allah, ma'asobaka hasanatin paminallah. Segala sesuatu kebaikan itu dari Allah. Berarti apa yang kita lakukan kebaikan, puasa kan baik. Berarti kebaikan itu dari Allah. Berarti Allah aja semuanya. Cuma kalau dipadahkan Allah nang berpuasa ini, bada pelawan Allah. Masa Allah puasa? Yalah, masa Allah puasa? Bib, lucu lah. Allah puasa jar, bah, japalo ini. Tuhan baru pulang nih. Kan tapi dikatakan kita mampu tidak boleh juga, karena ayat ada mengatakan kamu itu tidak mampu melakukannya. Yang kamu melakukan kebaikan itu hanya semata-mata karena Allah. Maka akhirnya ulama kita, guru-guru di Banjar Bahari mengatakan itulah yang disebut dengan yang mampu itu adalah, sebutan mereka adalah Muhammad atau Ruh Muhammad, Nur Muhammad. Yalah. Nah, itu kisahnya supaya beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah sembahyang Allahu Akbar, ini Allah Ta'ala sembahyang ngejar, wah bingung nggak ada pian? Allah Ta'ala sembahyang bingung lah. Lalu disebutlah Nur Muhammad, kayak itu kisahnya. Itu aja sebenarnya. Oh, berarti nah yang penting itu kan mama lah kan, bukan ilmunya lah. Ini ilmunya ini kan sekedar tahu aja nih. Tapi yang penting itu bagaimana kita mengaplikasikan aksiologi, kata orang modern sekarang, mengaplikasikan Nur Muhammad. Nah, itu sudah masuk ke kasal. Nah, yang dipentingkan bagi orang tarekat, mana tarekat? Nah. Faqala min hadisil qudsi yasiru lis-shaim farhatani. Yang dihasilkan orang berpuasa itu adalah dua. Farhatun indal iftar, yaitu kegembiraan waktu dia berbuka, wa farhatun indar ru'yati jamali, dan kegembiraan dia di akhirat kelak bertemu dengan Tuhannya. Berkatalah orang-orang ahli syariat,
Al muradu minal iftar al aklu inda guru bisamsi. Yang dimaksud dengan puasa syariat itu berbuka itu ialah berbuka waktu kita makan dan minum berbuka puasa. Wa min ru'yatil hilal, yang dimaksud dengan ru'yatul hilal adalah filailatil id, yakni terjadi pada Idul Fitri. Namun bagi orang ahli tarekat sebenar-benarnya puasa berbuka itu ialah inda dukulil jannah, ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna arti sesungguhnya daripada berbuka. Nah, itu hebat lagi, tinggi lagi sekali lagi nih pemahamannya. Wabil akli mimma piha minan naimi wa farhatun indar ru'yati ai inda liqa'illah. Yang sebenar-benarnya ru'yat itu ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga yang terbaik bagi orang-orang tarekat. Nah, jadi engkau kita mengamalkan puasa orang tarekat. Jadi puasa orang tarekat ialah puasa menahan diri dari kesombongan, keangkuhan. Ya Pak, apalagi kita tuh sombong, angkuh, merasa benar, merasa hebat, hilangkan tuh. Jadi sambil kita puasa seperti biasa syariat, sambil kita menahan diri dari sombong, angkuh, melatih diri kita supaya kita sadar nang mampu berbuat kebaikan ini bukan diri kita, tapi hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Setan bertanya di samping kita, "Bah, habis siapa nang puasa tuh jar Allah taala jar?" Lain, siapa? Muhammad Rasulullah, atau bahasa modernnya pengejawantahan Nabi Muhammad. Bahasa lainnya lagi Nur Muhammad. Nur kan cahaya Muhammad. Udah ngerti aku Nur Muhammad ya? Bahasa lainnya kita garis bawahi lagi adalah ruh Sayyiduna Muhammad. Ruh itu apa? Kekuatan daripada Sayyiduna Muhammad. Maka selamatlah kita daripada kesombongan, takabur di hadapan Allah maupun di kehidupan kita. Nah itu. Wasalis yang ketiga, terus akan kah? Ngarang-ngarang lah. Terus akan sedikit. Nah, biang nyuruh kada ulun lah. Kada disalahkan lagi ulun tak. Apa nih? Bulik pengajian bangkok muha, paloi ke dokter esok paloi. Kenapa aja dokter? Habis pengajian ke bangkok muha aja. Kada aja. Habis makan pizza aja. Nah, kenapa makan pizza jadi makan pizza aja paloi? Gue bila pis bini mau lakan pizza kalas bana pizzanya aja. Baik kan makanlah, bila kada dimakannya bini tersinggung, dipukul bini aja. Jadi siapa kemakannya lah, kayak apa mau makan nang karas itu mau lakan pizza lo aku jar paloi bini. Mbah apa emang siapa dipukul bini aku jar. Jadi bangkak nih karena dipukul bini kah? Karena gak makan pizza kah? Karena dipukul bini bang jadi paloi. Adalah obatnya dok, jar bayi ya menjadi dokter. Makan pizza lah. Makan pizza jangan kayak makan pizza toh. Kalau kayaknya menyalahkan ulun di sini gara-gara belajaran malam tadi tuh pang habis na telayur isok jar bang langsung. Padahal seorang jawab lah kasihkan bisi bini bibai. Melayur berdua. Wa amma shaumul hakikat. Nah nih puasa hakikat. Nah puasa hakikat ini penting. Ini adalah para aulia Allah. Wa huwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwallahi ta'ala. Alhamdulillah kita sudah belajar nih. Puasa hakikat itu ialah menahan puatmu, hatimu yang terdalam dari cinta kepada selain Allah. Nah, mun kawa selama bulan puasa ini bini jangan tapi dicintai dulu. Ada tahu? Jangan tapi dikulai nih maksudnya. Jangan tapi dikulai bulan puasa nih. Mau bayi bulan puasa aja alhamdulillah. Supaya kau mengamalkan puasa hakikat. Nah, tidak ada yang dicintai selain Allah. Wah, bini bang, ya kalau mencintai bini karena Allah lah. Nah, yang lah bahasanya karena Allah. Kesian bini undangan di rumah. Wa imsaku sirri an mahabbati musyahidati ghairillahi. Kama qala Allah Ta'ala bil hadisil qudsi al insan sirri wa ana sirru. Menahan diri yang sir itu ialah pada sir saja, pada rasamu tidak ada yang kau cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan musyahadahmu
kemampuan kamu menyaksikan alam semesta ini yang patut dicintai hanyalah Allah. Nabi Muhammad pun tidak dicintailah. Mencintai Nabi Muhammad, karena mencintai Nabi Muhammad berarti cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah, cintalah kepada Nabi Muhammad. Sesuai kias dari hadis, man atau ani pakot ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, taatlah dia kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah berarti dia harus taat kepada Nabi. Sama. Maka bil kiasnya, man ahabbani pakot ahaballah. Siapa yang mencintaiku, ya Nabi, maka dia berarti mencintai Allah. Man ahabballah, siapa yang cinta kepada Allah, pakot ahabani, berarti dia mencintai aku. Wal insan sirri, karena itu jurnal Nabi lagi dalam diskusi Allah berfirman, manusia itu rahasiaku. Rahasia sir itu di mana? Sir itu kita temukan di mahabbah, di cinta. Cinta itu di mana tempatnya? Di ruh. Cinta itu tempatnya adalah di ruh. Prakteknya harus di sir. Sir itu apa? Sir itu rasa. Ya, maka apa caranya? Maka tumbuhkanlah di rasamu rindu sauk tadi itu kepada Allah. Enggak apa mencintai Allah itu jar. Jaka bebinian aku kawan Jepang mencintai jar. Ya kalau bilang pulang beli aja belah. Nah, jadi maksud cinta itu sauk. Sauk bipeh. Sauk itu apa bip? Rindu. Pian rindu lawan Allah bip. Nah, alhamdulillah. Bila pian kau rindu dengan Allah, itu berarti kita sudah ada cinta kepada Allah. Di mana melihat roh kita? Di rasa kita. Rasa kita ini sudahkah bisa kita mencucurkan air mata kita kepada Allah? Karena kita menyadari kebaikan Allah pada diri kita. Kita sadari kebaikan Nabi Muhammad SAW pada diri kita. Pernahkah kita mencucurkan air? Bila mau mencucurkan air mata berarti sok kita sudah timbul cinta kepada Allah. Itulah yang disebut dengan sirrullah, rahasia Allah dalam diri. Itulah hubungan mesra pian dengan Allah, dan itulah yang dikejar oleh ahli-ahli sufi, orang-orang bertasawuf, orang-orang mengenal dirinya, para arif billah, untuk selalu mereka dekat, melengket dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan biar dimengerti, dan inilah yang disebut dengan puasa hakikat namanya. Puasa hakikat berarti artinya adalah selalu menetapkan rasa rindu karena menyadari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Itulah puasa hakikat namanya.